Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Mil'al mizan muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilayh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mil'al mizan muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilayh. Wa subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Nas'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni adrikni adrikni. Ya Muhammad ya Rasulullah,
اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Tidak lupa kita mendoakan kedua orang tua kita, istri, suami, anak, cucu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini pahalanya dikirimkan pula kepada mereka semua, orang-orang kita cintai, para keluarga kita, baik yang masih hidup, terlebih yang sudah wafat mendahului kita. Mereka selalu menanti tibanya kiriman-kiriman dari kita, keluarga yang masih hidup. Mudah-mudahan mereka berbahagia mendapatkan kiriman Fatihah, kiriman niat-niat amal soleh yang kita lakukan ini, sehingga mereka mendapatkan tempat yang disebut dengan Raudhatul Jannah atau taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat Allah izinkan kita semua tanpa kecuali seluruh keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, umat Islam seluruhnya, Allah izinkan kita bersama mereka masuk surga bighairi hisab bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita memohon cinta dan rahmatnya Allah melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, masih pada surah Luqman, yaitu ayat 31 sampai akhir surah ayat 34, 31 sampai 34. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yujzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya
Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita. Tidur itu disebut dengan amut, ya, mati. Ba'dama amatana. Jadi Allah menghidupkan kita kembali setelah mati sementara kita. Ya, jadi bersyukur kita, ruh kita dikembalikan oleh Allah dan kita bisa hidup kembali pada hari ini. Itulah bedanya tidur dengan mati. Kalau mati, ruh itu ditahan dan tidak dikembalikan. Tapi kalau tidur, ruh itu dikeluarkan dan dikembalikan kembali, sehingga kita bisa kembali menghirup udara kehidupan hari ini. Dan tidak ada napas yang paling bernilai di sisi Allah kecuali napas itu dalam rangka berzikir, mengingat bahwa Allah lah yang kuasa memasukkan dan mengeluarkan napas kita. Keluar masuknya napas ini adalah zikrullah. Itulah dia orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap helaan napas, detakan jantungnya tidak lain dan tidak bukan yang ia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Setiap helaan napas, detakan jantung, selalu kita mengkaitkan bahwa semuanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menghentikan denyutan jantung kita, ketika Allah sudah menghentikan napas kita, maka walau anggota badan kita masih lengkap, maka tidak ada gunanya apa-apa. Maka sekali lagi bersyukurlah Allah masih titipkan ruh dalam diri kita ini. Dengan ruh itulah kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita memulai hidup kita pada hari ini dengan sesuatu yang sangat mulia, yaitu menunaikan perintah Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita nggak cukup dengan itu, kita duduk kembali sembari menunggu tibanya waktu syuruk, karena kita tengah berada di gudang rahmatnya Allah, yaitu di masjid. Makanya masuk masjid itu doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Jadi pintu masjid itu pintu rahmat. Maka siapapun yang masuk ke dalam masjid ini, dia sedang berada di gudang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu merenungkan, ya, selalu mentadabburi setiap doa yang kita baca, setiap doa yang kita lantunkan itu kita jiwai. Insya Allah itulah yang dimaksud dengan khusyuk, ya. Setiap bacaan kalimah-kalimah yang kita baca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita selalu memahaminya dan mentadabburi, merenungkannya dalam diri kita. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ayat yang kita lalui di penghujung surah Luqman ini adalah nasihat yang sangat berharga. Oh ya, tadi sebelum subuh kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat gempa. Mungkin alarm HP kita nggak mempan membangunkan kita, sehingga Allah goyang, Allah giong kita, sehingga bangun tahajud. Kalau WA kita dikirimkan sama teman kita, bangun tahajud, nggak mempan, tapi Allah goyang kita, ayo bangun. Nah, jadi
itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah mengalami musibah yang sangat dahsyat dengan 7, sekian SR ya. Dan ini informasinya lokasi itu di Kalimantan ya. Kemudian ada di Surabaya juga yang 5, sekian. Di Kalimantan Selatan itu 7,4. Ya, kita pernah merasakan 7 ya. Begitu dahsyatnya. Kita doakan ya, saudara kita yang ada di pusat gempa itu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan fenomena alam seperti gempa seperti yang terjadi itu semua menjadi nasihat berharga bagi kita untuk kita terus berbenah diri dan semakin meyakini bahwa akan terjadi gempa yang tak terhingga detakan atau getarannya itu yang disebut dengan zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi kalau Allah katakan dahsyat, wah, tidak bisa dihitung kita itu. Bukan 7, sekian SR lagi. Ya, itu ya seperti yang dialami oleh kaum Samud, kaum Nabi Lut ya, itu dihujankan dengan hujan batu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dan Nabi Lut itu disuruh keluar sebelum subuh ya. Karena itu terjadi juga dini hari Bapak Ibu. Maka hati-hati dengan waktu dini hari itu. Maka biasakanlah diri di waktu dini hari itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi gempa bumi seperti itu, kita sedang munajat kepada Allah, insya Allah itulah syahid. Jadi sedang apapun kita jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita menjemput syahid kita. Mungkin kita sedang duduk-duduk tapi sedang ingat Allah, terjadi kita meninggal dunia, itu pun syahid. Asalkan saat kita duduk itu saat ingat Allah. Jadi saat apapun tapi ingat Allah, itulah syahid. Tidak mesti ketika mati ketika sujud atau mati ketika buka Al-Quran. Yang penting ketika kita mati itu kita sedang mengingat Allah, kita sedang zikir kepada Allah. Maka biasakan setiap saat, fi kulli waqtin wahin, kita tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak Ibu, kita lihat ayat-ayat ini. Termasuk ayat ini berbicara tentang fenomena alam ya, yaitu tentang laut ya. Ombak di laut, kemudian perahu-perahu yang berlayar, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan, keagungan desida Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini Allah bertanya ini kepada kita, bertanya kepada manusia. Alam taro, tidakkah kamu lihat, kamu saksikan, annal fulka, sesungguhnya perahu, kapal yang berlayar, tajri fil bahr, yang berlayar, yang berjalan di laut itu ya,
itu bi amrillah, dengan Allah yang menundukkan laut itu atas perintah Allah, sehingga laut itu bisa dijadikan jalan transportasi, ya, jalan untuk kapal itu berlayar. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan laut tersebut. Makanya bagi orang beriman, ombak itu, ombak yang tinggi, semuanya itu menjadi nasihat baginya. Maka bagi para nelayan, bagi para pelaut, itu mestinya keimanannya semakin tinggi, karena dia menyaksikan langsung bukti kekuasaan Allah yang menjadikan ombak yang tinggi. Tapi kebanyakan, kata Allah, kebanyakan orang yang tidak menyadari hal itu, dia anggap itu sebagai fenomena biasa, sehingga walaupun ombak tinggi, karena sudah terbiasa dengan ombak tersebut, tidak menjadikannya semakin taat kepada Allah, justru dia semakin malas-malasan ibadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita mengalami fenomena alam seperti halnya tadi subuh, sebelum subuh itu, hendaknya kita tergetar hati kita, ya Allah, ya, kita bangun kemudian mengambil air wudu, yaitu bukti kita bahwa kita betul-betul ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai fenomena alam itu kita anggap hal yang biasa-biasa saja, kemudian tidak menambah giroh dan semangat kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita diingatkan oleh Allah, ya. Kalau kita disiksa, na'udzubillah, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut, itu tidak tersisa, ya, satu orang pun, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang mengingkari Allah itu semuanya Allah luluh lantakkan. Makanya Nabi Lut disuruh keluar, tersuruh sugul sendek man subuh niki, sehingga malaikat datang, alaisa subhu biqarib, wahai Lut, bukankah subuh sudah dekat ini, silahkan keluar. Jadi kalau Lut tidak keluar, maka ikut kena dengan azab itu. Makanya disuruh keluar sebelum datangnya azab itu, suruh keluar sebelum subuh itu, udah keluar dari kampung yang ditimpakan azab itu, ya. Nah, ini artinya bahwa kita terus berupaya ketika kita diperintahkan ibadah, waktu ibadah itu hendaklah kita selalu konsisten, ya, disiplin. Waktu ibadah kita persiapkan sebelumnya, jangan begitu dia tiba baru kita persiapkan diri. Sebelum dia tiba, siapkan diri. Jam semendak subuh, kita siap-siap, ya, tunaikan hajat-hajat yang lain dulu, kamar kecil dan lain sebagainya, sehingga begitu subuh sudah datang, kita sudah siap berangkat. Bila perlu, ya, bila perlu di masjid kita dengar azan itu, karena besok di hari kiamat tuh wajah orang beriman itu ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada seperti bintang, bersinar, bercahaya, ya. Yang seperti bintang ini ditanya dia oleh malaikat, apa amalanmu sehingga kamu wajahmu indah sekali seperti bintang? Oh, saya kalau sudah masuk waktu, saya persiapkan diri saya untuk segera memenuhi panggilan itu, ya. Maka malaikat katakan, pantas sehingga kamu indah sekali. Allah bangkitkan, Allah hidupkan di akhirat ini dalam keadaan mulia seperti itu. Lalu yang kedua, malaikat tanya yang wajahnya seperti rembulan, bulan purnama, ya, apa amalanmu, kamu lebih gagah lagi, ini lebih indah lagi, wajahmu begitu bersinar, ya, seperti rembulan.
Kalau orang ini menjawab, saya mendengar azan itu ya di masjid. Saya sudah siap-siap sebelumnya. Lalu yang ketiga, seperti matahari, ini lebih gagah lagi nih. Kamu apa amalanmu? Kalau saya belum masuk waktu sudah saya di masjid. Berarti ini lebih dia utamakan sekali. Di sekitar 15 menit atau 10 menit orang mau azan tuh dia sudah duduk iktikaf menunggu tibanya waktu. Nah, pilih yang mana, mau seperti matahari, rembulan atau bintang. Bebena ke lagu kita milik dia kan paling baik sak ter gitu ya. Tapi kita kadang-kadang tidak konsisten dengan jawaban kita yang kita maunya yang paling besar, yang paling bagus. Tapi kita tidak konsisten melakukan apa yang dituntut untuk mendapatkan keistimewaan itu. Ya, kita belajar terus supaya ya, kita belajar terus bagaimana memenuhi ya syarat daripada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Allah akan tunjukkan kita ya, dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita akan semakin menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Amin ya. Sekali lagi kita lihat ayatnya, alam tara annal fulka tajri bil bahri bi ni'matillahi. Ingat itu bahwa laut itu bisa melayani manusia sebagai jalan untuk bahtera, untuk kapal perahu berlayar di atasnya, itu adalah bi ni'matillah. Karena nikmat dari Allah. Jadi Allah itu yang menundukkan laut itu. Jadi sebagaimana Allah bisa menundukkan yang lainnya, Allah bisa menundukkan laut. Allah juga bisa menundukkan api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar ya oleh raja zalim, Raja Namrud, maka Allah katakan pada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, jadilah dingin, jadilah kamu sejuk, wasalaman, dan selamatkanlah kekasihku Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, api yang notabene-nya panas itu bisa sejuk. Jadi Ibrahim itu jangankan tubuhnya, sehelai rambut pun tidak terbakar karena sudah disayang oleh Allah. Jadi yang kita inginkan melakukan semuanya ini adalah mendapatkan sayangnya Allah. Makanya banyak-banyak baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya. Wahai yang maha penyayang, sayangilah kami. Itu artinya ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha penyayang, irhamna ya. Atau ketika kita membaca doa untuk orang tua itu kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, gitu ya. Jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita, lebih-lebih dia sudah meninggal dunia. Dan yang masih hidup ya, yang masih hidup kita doakan selalu dalam sayangnya Allah, yang sudah meninggal pun selalu dalam kasih sayang Allah, sehingga Allah perlakukan dia di alam barzahnya dengan penuh kasih sayang. Yang masih hidup pun demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi sekali lagi, laut itu bisa dijadikan jalan raya ya bagi perahu, bagi kapal yang berlayar di atasnya itu
bi ni'matillah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang bergerak di alam semesta ini itu atas perintah Allah, daun, ranting, pohon, ya, apapun, manusia, burung, hewan, semuanya ini, bahkan benda mati sekalipun, ya, batu, tanah, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita pun, ya, bisa hadir seperti ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kena bi amrillah, ya, atau bi ni'matillah, dengan nikmat karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nah, ini dia yang penting menjadi perhatian kita. Untuk apa itu semua Allah tunjukkan kepada kita? Liyuriyakum min ayatih, supaya, Allah memperlihatkan kepada kalian, kepada kita semua ini. Insya Allah semua kita sudah ke laut, nggih, sudah lihat ombak, sudah lihat. Jadi jangan hanya menikmati keindahannya, tapi jadikanlah itu nasihat bagi kita. Sembari kita bertafakur, ya Allah, andin dari yang tayak air laut nebue, kita tegulung salah taala. Nah, gitulah. Makanya kita selalu melihat ombak yang tinggi, menjadikan kita semakin sadar akan mendekatkan diri kepada Allah. Melihat angin kencang, ya, hujan dan lain sebagainya, kejadian-kejadian alam ini menjadikan kita semakin sadar bahwa kita semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan manusia, semut pun diurus oleh Allah, ya. Jadi agar kita dapat menyaksikan ayat-ayat Allah, min ayatih, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian dari ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah, ada yang tertulis, yaitu 30 juz Al-Quran ini ayat qauliyah, ayat yang terbaca. Ada ayat yang kauniyah, yang tampak di alam semesta, pohon tumbuh, sungai mengalirkan air deras, laut, itu semuanya adalah ayat-ayat kauniyah, ya, namanya, yang tampak, awan, semuanya, ya, itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bahkan perubahan fisik kita dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi sampai tua, sampai kita meninggal dunia, ini adalah ayat-ayat Allah. Bahwa kita tidak bisa mempertahankan diri untuk tidak ubanan, tidak bisa. Kalau udah waktunya kita ubanan, ya keluar putih juga itu rambut itu, walaupun kita semir dia tidak bisa, ya. Jadi bagaimanapun kalau sudah waktunya itu akan mengarah ke sana, ya. Dan itu sekali lagi menjadi min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tadi laut dan perahu yang berlayar di atasnya, itu adalah min ayatillah, supaya kita sadar bahwa itu semua yang urus dia Allah, yang menentukan semuanya itu adalah Allah. Siapa kemudian yang bisa mengambil pelajaran seperti itu, Bapak Ibu? Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Bayangkan, ini dua sifat mulia Allah sebut nih.
Inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian itu la ayatin sungguh atau benar-benar menjadi tanda, bisa dijadikan pelajaran ya bagi siapa? Bagi setiap orang yang sabarin syakur, memiliki sifat sabar dan syukur. Jadi ini ya, milikilah dua sifat aplikasi sabar dan syukur ini, insya Allah selamat sudah, bahagia dunia akhirat. Sabarin syakur, pandailah menjadi orang yang bersabar, pandai pula menjadi orang yang bersyukur. Berkali-kali kita sampaikan sabar atau sabur, syakur itu sifat Allah, min asma'il husna ya, dari asmaul husnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang bisa melakukannya, yang terus belajar melakukannya, insya Allah dia akan disayangi oleh Allah. Karena itu sifat mulianya Allah yang kita pelajari, terus kita coba belajar menerapkannya sebisa kita, karena kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai kesabaran yang sesungguhnya, mencapai kesyukuran yang sesungguhnya, karena itu sifat sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita terus belajar menjadi hambanya yang sabar dan syakur, insya Allah kita akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut Bapak Ibu, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila ombak menutupi ya, atau menjulang tinggi ya, menggulung mereka. Jadi ketika ombak tinggi menggulung ya, itu nalurinya. Biasa manusia kalau saat ketakutan seperti itu muncul sudah sungguh-sungguhnya berdoa. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka betul-betul tulus, ikhlas doanya, hanya ya Allah tolong kami, bantu kami. Ya. Pada marak gempa ya Allah, darat dengan nyebut Allah 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 gitu. Saat dek wah sembahyang aku nuayana sembahyang ya. Isi takutna gempa. Wah tak alami kan. Lain ni halaman masjid pada saat ya semalas-malasnya lama gempa ya melin gitu. Nah itulah ya. Jadi wa idza ghasyiyahum, apabila menutup atau menggulung mereka oleh ombak itu, jadi apabila ombak menggulung mereka kadzulali ya, menjulang tinggi seperti gunung yang menaungi. Ya Allah, terdengar cerita dengan girang melaut niki ingat ombak tinggi, malulun kayu lulun ya, nyuh tinggi ombak nih, masya Allah. Jadi ada orang yang da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan ya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ad-din ya, ibadah mulai dari rajin. Nah itu makanya orang yang melihat fenomena seperti itu kemudian dia rajin, itu dapat hidayah dia. Ada orangnya biasa dia itu fenomena alam biasa dia, ndek napa bahaya. Nah, sehingga ombak yang tinggi tidak membuat dia semakin taat, justru dia semakin menikmati itu, kemudian tidak takut-takutnya. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang melihat fenomena seperti itu, semakin kuat iman kita, semakin giroh semangat ibadah kita ya. Nah sifat apapun sikap manusia itu ada yang tetap dalam keikhlasan itu, dalam kesungguhan beribadah itu, ada juga yang khottarin kafur ya, mengingkari. Nah, dia anggap itu biasa saja, mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah yang seperti ombak, seperti gunung tinggi, hujan lebat, semuanya ini
bagi orang-orang beriman, dia yakini itulah ayat-ayat atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus meningkatkan amaliyah ibadahnya, ya, karena dia yakin bahwa Allah Maha segalanya, ya. Dan ada orang menganggap itu biasa-biasa saja, bahkan mengingkarinya, naudzubillah, ya. Falamma najjahum ilal barri, begitu mereka atau tatkala mereka, ya, diselamatkan oleh Allah, ya, Allah menyelamatkan mereka yang melaut itu ilal barri, ke daratan, faminhum muqtasid, maka di antara mereka, di antara manusia itu ada yang menempuh jalan yang lurus tetap, ya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang mengingkari. Siapa yang biasa mengingkari seperti itu? Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali dia adalah khattarin kafur, pengkhianat, ya, dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang melaut itu dia sedang berzikir di tengah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Makanya itu kalau orang beriman melaut itu insya Allah pahalanya besar, karena dengan melihat ombak dia ingat Allah, dapat ikan bersyukur alhamdulillah. Coba sampai sekarang kan ada ceritanya ikan di laut itu habis, nikmat Allah. Makanya Allah bertanya itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tolong dasa sekik kali, 31 kali Allah mengulang-ulang pertanyaan itu di surah Ar-Rahman. Pertanyaan yang sama. Ketika Allah menyebut laut, Allah juga bertanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi Allah, setelah Allah jelaskan bahwa laut itu seperti ini, Allah bertanya kemudian, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu menyadari akan hal ini, baik kita berada di darat, di laut, dimanapun kita berada, kita selalu menyadari dan mengakui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati itulah yang kita wajib syukuri, ya, baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kecil lebih-lebih yang besar, ya, syukurilah, ya. Maka insya Allah dengan syukur itu Allah berjanji akan menambahkan terus nikmat kita, ya. Lebih-lebih nikmat iman ini kita terus berupaya tambah, ya, minta ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat iman itu kita tergerak berzikir. Maka ada doa yang diajarkan lagi oleh Syekh, ya, Al-Azhar dari Mesir, ya, beliau sampai hari Jumat di sini. Alhamdulillah sudah 3 kali kita ikuti kajian, termasuk hari ini masih beliau, ya, sampai Jumat. Luar biasa beliau mengajarkan kita bagaimana setiap detakan jantung, helaan napas kita ini jangan pernah lupa kepada Allah. Maka doa yang diajarkan itu, Allahumma ja'alli qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Apa artinya Allahumma ja'alli qalban khashi'a? Ya Allah, jadikanlah bagiku hati yang selalu khusyuk, selalu menyadari, hati yang selalu menyadari akan nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan, nikmat berkedip, nikmat senyum, nikmat napas, nikmat semuanya ini, ya, jadikan
bahan renungan kita, ya kan? Qalban khasyah, hati kita tidak pernah putus daripada mengakui semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alli qalban khasyi'an. Yang kedua, walisanan dzakira. Jadikanlah lisanku selalu zikir kepadamu ya Allah, selalu mengingat, menyebut ya lisan itu. Kalau hati mentadabburi, merenungkan, ya, memahami. Kalau lisan itu zakira, menyebut. Ulang, yang pertama, Allahumma ja'alli qalban khasyi'an. Yang kedua, walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabira, dan jadikanlah badanku ini terhadap bala, ujian, cobaan selalu bersabar, ya kan? Waja'al wabadanan apa? Wabadanan alal bala'i sabira, terhadap bala, ujian, cobaan dia sabar. Ulang, Allahumma ja'alli qalban khasyi'an wa lisanan dzakira wa badanan alal bala'i sabira. Allahumma ja'alli qalban khasyi'an, ya Allah jadikanlah bagiku hati yang selalu khusyuk, wa lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir, wa badanan alal bala'i sabira, badan, anggota badan seluruhnya ini yang selalu sabar menghadapi bala, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, ini luar biasa, ya. Dan Rasulullah mengajarkan juga kepada kita, ya, Mu'az bin Jabal, ya, pada Mu'az bin Jabal, dia tarik tangannya Mu'az itu, tarik, wallahi, demi Allah wahai Mu'az, aku mencintaimu. Nah, Rasulullah itu sampai bersumpah atas nama Allah, menunjukkan cintanya kepada Mu'az bin Jabal. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku betul-betul mencintaimu wahai Mu'az bin Jabal, maka jangan tinggalkan doa ini setiap selesai sholatmu, ya. Mana doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu sejalan dengan makna yang tadi, doa yang tadi itu, ya. Jadi sampai Rasulullah bersumpah menunjukkan cintanya kepada Mu'az bin Jabal. Nah, Bapak Ibu, kebaikan seseorang itu tidak bisa kita ukur dengan materi. Jadi termasuk diberikan ilmu, diberikan amalan, itu adalah cinta, ya. Enggak doang senubeng ustadznya ongkat doang gitu. Jadi justru makalah, ucapan itu, ya, ilmu itu, ya. Nah, karena kita mampunya dengan itu, Bapak Ibu, ya. Bagi ibu-ibu yang mampu dengan materi, silahkan dengan materi, ya. Kita mampunya dengan ungkapan-ungkapan, itulah, ya, sedekah yang bisa kita lakukan. Intinya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu mari kita berikan, okay? Nah, jadi Rasulullah pun mengungkapkan cintanya kepada Mu'az bin Jabal sampai diberikan amalan yang istimewa itu, dan mari kita juga menerima amalan itu, mengamalkannya maksudnya, ya. Jadi wallahi inni la uhibbuka ya Mu'az bin Jabal, atau kama qala Rasul, ya. Demi Allah aku sangat mencintaimu wahai Mu'az bin Jabal. Oleh karena itu jangan tinggalkan doa ini, aku ajarkan kepadamu setiap selesai salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sejalan juga dengan doa yang tadi itu. Allahumma ja'alli qalban khasyi'an wa lisanan dzakira wa badanan alal bala'i sabiran. Sampun tulis lagi.
sengaja tak ulang, Pak Ustaz nulis sampai Ustaz ingat. Allahumma ja'alli qalban khashi'an, jadikanlah bagiku hati yang khusyuk, hati yang terus menyadari ya Allah akan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami, mengakuinya. Kemudian yang kedua, walisanan zakira, jadikan bagiku lisan yang selalu berzikir, menyebut namamu, menyebut keagunganmu ya Allah. Yang ketiga, wabadanan alal balai sabiron, jadikan badanku ini selalu dapat bersabar ya, menerima cobaan ataupun ujian darimu. Karena kita sadar bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi orang beriman tuh yakin sekali bahwa kita tidak akan diuji oleh Allah di luar batas kemampuan kita. Jadi Allah menguji itu pasti Allah sudah mengukur, oh ini mampu, ini saya kasih ujian ini. Jadi tidak ada jeleknya bagi orang beriman Bapak Ibu. Mau dia kelihatannya susah, sengsara, tetapi dia itu sedang berada dalam kasih sayang Allah. Jadi Allah itu menguji hambanya, pasti Allah tahu bahwa hamba tersebut mampu menghadapinya. Kadang-kadang baca nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sampai akhir. Jadi ini bagi tiang ini obat galau, ini obat susah ini, bahwa apapun bentuk cobaan ujian hidup kita ini pasti Allah sedang menaikkan kelas kita, karena Allah sayang itu pada hambanya ya. Nggih Bapak Ibu, jadi kata kuncinya di sini adalah sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur ya, bahwa semua itu ombak ya, perahu yang berlayar, semuanya itu adalah benar-benar menjadi tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Kita ingin sedikit di penghujung ayatnya Bapak Ibu, supaya kita semakin mantap nih. Penghujung ayat di surah Luqman ini menjelaskan bahwa wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bayangkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok, apa yang akan diusahakan besok. Tidak ada yang tahu. Urusan besok itu masih gaib ya. Dan Allah katakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak seorang pun yang dikasih tahu atau yang mengetahui ya, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia mati ya. Bisa jadi walaupun dia lahir dan besar di Karangkelok tapi dia mati di Mekah, bisa jadi. Atau dia lahir dan besar di Mekah, mati di Karangkelok, bisa jadi. Jadi itu semua rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Bisa jadi besupuk kuburna kan semamakna, bisa jadi beda. Kita ndak bisa prediksi Bapak Ibu. Arak bahkan beriok ne milinang satu liang lahat dengan suaminya. Ada yang berjulu sama makna ya kemudian itu ya. Arak berjulu seninane ya kemudian sama nah, itu ya. Jadi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak seorang pun yang tahu di antara kita di bumi mana kita akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, hanya Allah yang maha mengetahui ya, yang maha mengetahui dan maha mengenal sekenal-kenalnya diri kita ini. Ya Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita. Jadi kita tidak tahu, yang lebih tahu tentang diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajarlah mengenal
mengenal diri kita agar kita bisa mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Makanya kenali diri kita ini. Apa kalau udah kenal kan tahu kita kebutuhan kita. Apakah kebutuhan fisik kita tahu, kebutuhan rohani kita juga kita tahu. Ini kadang-kadang kita tahu kebutuhan fisik saja, lipstik butuh katanya ya, makan, minum, tapi tidak pernah ada lipstikin ruhnya, tidak pernah dipercantik ruhnya gitu ya. Jadi ruh juga butuh dipercantik, Bapak Ibu. Sebagaimana fisik ini butuh dipercantik, dirawat, maka ruhani kita juga perlu dirawat, dijaga. Perlu gizi juga dia ruh itu. Apa gizi ruh itu? Az-zikrullah, ya. Zikrullah itu adalah berzikir kepada Allah, itu adalah qutil qulub, makanan bergizi, makanan pokoknya ruh kita. Jadi kalau mau ruhnya itu gagah, cantik, sehat, maka sering-seringlah berikan dia gizi. Apa gizi roh itu? Zikrullah. Sering-sering mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita adil, fisik kita rawat, rohani kita juga kita rawat. Nah, salah satu cara merawatnya adalah ngaji seperti ini. Insyaallah inilah cara kita menyayangi rohani kita. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Allah Ta'ala doang paling wikan kebenaran selaku ilmu lamun narasi kena si sampai yang majelis niki insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan keliru kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus belajar dan belajar memahami agama ini agar kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya di sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا. Ya Allah, kami ridha Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Kami ridha semua takdir-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami bersyukur dan bersabar menghadapi semua takdir-Mu kepada kami. Wabil islami dina, kami pun ridho Islam sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami kepahaman agar kami dapat mengamalkan Islam ini sisa usia kami ya Allah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami pun ridho ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Jadikanlah kami setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah di sisa usia kami.
Jadikan kami selalu mencintai Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami selalu merindukan Nabi-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik semasa di dunia ini, lebih-lebih kelak di surga-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kami syafaatnya ya Allah. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ja'al lana qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Ya Allah, jadikanlah bagi kami hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir kepadamu, badan yang selalu dapat bersabar menerima ujian dan cobaan darimu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, tolonglah kami ya Allah untuk selalu dapat mengingatmu, selalu berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan selalu syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan selalu berusaha memperbaiki, meningkatkan amal ibadah kami hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma ballighna ila Makkatal Mukarramah لأداء فريضة الحج والعمرة وإلى المدينة المنورة لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, sambutlah kehadiran kami di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah bersama keluarga, bersama jamaah-jamaah ya Allah ya Tuhan kami. Sambutlah kehadiran kami, berikan kami ya Allah bimbingan-Mu ya Allah untuk dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Kau takdirkan seluruh keluarga kami, seluruh masyarakat kami, umat Islam ya Allah, minimal satu kali ya Allah untuk dapat berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah untuk menikmati ibadah yang Kau janjikan pahalanya begitu luar biasa ya Allah, begitu besar ya Allah. Dan jadikan kami selalu dapat mengambil ibrah, pelajaran, nasihat yang sangat berharga untuk merubah diri kami menjadi hamba-Mu yang ibadiyah syakur, hamba-Mu yang bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan semasa hidup di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, bebaskanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bi ghairi hisab ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.